Oke, selamat sore dan good afternoon. Welcome back to our cybersecurity course. Selamat datang di mata kuliah cybersecurity. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Dan di pertemuan ke-9 ini kita akan mengevaluasi kembali, kita akan merekonstruksi ulang tentang proyek 1 yang teman-teman lakukan di UTS. Jadi for today's class, we're going to discuss about, we're going to reconstruct again how we do the project number 1 for your mid exam. Okay. Jadi pertama, kita diberikan sebuah topologi, yaitu ada klien, kemudian ada router, dan juga ada server. Nah, berarti kita membutuhkan 3 buah VM, 1 sebagai klien, 1 sebagai router, dan 1 sebagai server. Nah, karena klien hanya boleh mengakses server melalui router, tidak boleh lewat jalur lainnya, karena kita ingin menangkap semua traffic dari klien dengan server, jadi komunikasi antara klien dengan server, ingin kita capture, maka semua komunikasi dari klien dan server itu harus melalui router. Nah, untuk bisa melakukan itu, maka subnet dari klien dan subnet dari server itu harus berbeda. So, in our project number 1, we are given a topology. In this case, we have 3 virtual machines. One is for the client, and the second is for the router, and the third is for the server. And in this case, we're going to capture all traffic between client and server. So, to make that happen, we have to set the client subnet with server. Jadi, subnet untuk klien harus berbeda dengan subnet untuk server. Nah, untuk menyambungkan kedua buah subnet tersebut, kita membutuhkan router. Oke. Berarti kita akan mengaktifkan 3 buah virtual machine. Pertama adalah klien. Di sini klien saya menggunakan Windows 98, tapi silakan kepada teman-teman untuk menggunakan sistem operasi lainnya yang disukai. Tapi untuk mata kuliah ini kita menggunakan Windows 98 dan FreeBSD 4 karena ukurannya sangat kecil, jadi mudah saya share kepada teman-teman dan juga cukup ringan untuk dijalankan di laptop. Karena kalau teman-teman mencoba menggunakan kliennya adalah menggunakan Windows 10 atau menggunakan Ubuntu desktop yang baru, nah itu akan terasa berat. Oke, di sini kalian sudah saya aktifkan. Sekarang adalah gilirannya router. Oke, router sedang diaktifkan. Sekarang sekaligus saya akan mengaktifkan servernya. Nah, untuk klien dan server bisa berada di subnet yang berbeda, kita bisa mengassign kita bisa mengassign pemberian IP address-nya secara manual, atau untuk memastikan bahwa traffic harus melalui router, kita bisa mengeset melalui setting dari network adapternya. Contohnya misalnya untuk klien, kita akan berikan dia subnet 56.x, dan itu adalah subnet standar dari VirtualBox untuk
network setting yang di-set sebagai host only adapter. Jadi kalau dia host only adapter, maka VirtualBox dia akan generate DHCP server yang akan memberikan IP address ke klien. Nah, kemudian router, server, karena dia harus berbeda subnetnya, maka di sini network settingnya itu saya set atau kita set sebagai bridge adapter. Nah, bridge adapter itu berarti dia akan mendapatkan IP address yang setara dengan laptop saya yang menjalankan virtual box. Nah, tapi karena ini adalah server, dan server akan sulit kalau kita berikan DHCP server, jadi IP address-nya bersifat dinamis, maka untuk server dan juga router, itu seluruh IP address kita set statis. Nah, yang menjadi masalah, server itu saya set IP address-nya, seperti ini. IP address-nya adalah 192.168.1.x. Jadi sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nah, kebetulan laptop saya itu juga memiliki IP address yang satu subnet dengan server. Saya bisa mengakses server dan juga bisa router untuk sisi yang sebelah sini. Nah, kemarin pada saat proyek 1 ini, banyak yang bertanya, Pak, saya tidak bisa mengakses. Nah, kendalanya itu ternyata karena server di set ke 1.x, tapi ternyata laptopnya itu bukan 1.x, bahkan dia 10 laptop tidak bisa mengakses router. Nah, cara yang mudah adalah mengganti IP address dari laptop agar connect dengan server, yaitu 192.168.1.x. Itu kemarin ada satu kendala yang salah satu kendala yang dialami oleh teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai untuk melakukan pengerjaan dari proyek 1 ini. Pertama adalah dari router, capture all paket dari klien ke server. Jadi kita akan masuk ke router, root, cyber security. Oke, sudah. Sekarang capture all paket. Jadi kita tinggal menggunakan TCP dump -w, w berarti write, ke suatu file. Nama filenya terserah kita sebenarnya. Nah, di sini kita coba untuk membuatnya adalah project1.pcap, agar nanti setelah kita download ke lab, membukanya dengan menggunakan Wireshark. Oke. Tapi sebelum itu, sebenarnya ada satu yang harus teman-teman lakukan, yaitu memastikan bahwa dari klien itu bisa mengakses server, yaitu misalnya dengan menggunakan ping. Kita bebas saja. Ping 192.1.101. Sebenarnya mau capture dulu juga nggak apa-apa, cuma nanti jadi agak ribet. Kita coba ping ke server.
ternyata tidak bisa, itu karena firewall router itu masih aktif, sehingga di sini harus di disable terlebih dahulu. IPv disable firewall. Sekarang sudah bisa. Kalau misalnya mau mencoba apakah web service di server aktif, kita coba menggunakan telnet 192.168.1.101 dan portnya 80. Bisa, dia connect, cuma dia langsung memanggil aplikasi telnet. Tutup saja. Oke, sekarang baru kita mulai meng-capture paketnya di router, yaitu dengan menggunakan TCP/DAM write project one.pcap. Sudah melakukan capture. Ini kita minimize dulu. Sekarang kita coba untuk melakukan hal berikutnya, yaitu dari klien open web browser dan coba akses ke server menggunakan IP address dan kemudian menggunakan namanya. Oke, kita coba dari sini. Kita buka web browser di sini menggunakan Internet Explorer. Oke. Kita coba matikan terlebih dahulu. Jadi ini kita delete file. Kemudian connection, kita pastikan dia tidak melalui proxy. Ya, di sini masih ada proxy. Kita matikan dulu. Oke. Oke. Nah, sekarang baru kita coba untuk mengakses server. Yaitu pertama menggunakan IP address 192.168.1.101. Enter. Dan di sini sudah berhasil mengakses. Oke, sudah selesai. Sekarang diminta untuk mengakses web server, tapi dengan menggunakan nama. Kita coba sekarang. Misalnya server.mynet.id. Enter. Maka di sini pun juga sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, langkah berikutnya adalah dari router, ambillah paket yang sudah di-capture tersebut. Oke, berarti masuk lagi ke router. Ini sudah selesai di-capture, berarti kita Ctrl+C. Dan kita perhatikan, dia sudah ada project 1 pcap dengan ukuran 8623 byte. Nah, ini harus kita download. Bisa dengan menggunakan WinSCP. WinSCP bisa, FTP juga bisa, karena FTP juga diaktifkan. Oke, kita coba sekarang masuk ke 192.168.1.100. Karena ini adalah IP address dari router yang satu subnet dengan laptop saya. Username-nya adalah manager, passwordnya adalah cyber security. Soalnya kita nggak bisa login sebagai root. Defaultnya nggak bisa. Oke, ini sudah. Cuma bukan ini yang mau kita cari. Tadi kan project 1.pcap kan. Dia bukan di user home manager, tapi adanya di home-nya root. Berarti kita masuk ke root sini. Ini dia project
PCAP. Nah, ini kita coba untuk download, taruh misalnya di dokumen, kemudian mana kuliah, cyber security, dan kita adalah sekarang ganjil 2022. Sini, dan kita download. Sudah, sekarang kita tutup dengan WSCP-nya. Sudah selesai sebenarnya menggunakan VM ini, jadi bisa kita matikan. Oke, jadi sekarang saya coba matikan dulu. Shutdown, -P now. Kemudian server juga demikian. Shutdown, -P now. Begitu juga yang Windows 98. Shutdown. Oke, kalau sudah ketemu gini, bisa langsung dimatikan saja. Power of the machine. Power of the machine. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah di-download sudah. Dan sekarang kita akan membuka dan menganalisis file PCAP tersebut dengan menggunakan Wireshark. Oke, kita coba membuka. Cyber security. Tadi adalah project 1.pcap. Di mana dia? Ini dia. Tinggal double klik karena dia sudah diasosiasikan dengan Wireshark. Nah, ini adalah hasil capture-an kita tadi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, pada saat kita mau menyalakan web browser-nya, web browser secara default mencoba untuk mengakses msn.com. Cuma nggak boleh. Karena dia di-set ke proxy. Proxy-nya dia di-set ke forbidden untuk akses ke sini. Cuma bukan itu kita cari. Yang diminta untuk dicari, jadi di sini teman-teman diukur kemampuannya untuk bagaimana caranya mengcapture paket dan melakukan tes konektivitas, dan kemudian diuji juga terkait dengan kemampuan teman-teman menganalisis file-nya. Okay, so there are three things that we are going to examine for your understanding in this course. First one is how to set up the topology using virtual machine. Make sure that the client able to connect to the server. That's the first part that we're going to evaluate in this project number 1. And then the second one is to measure your ability in analysis. You need to analyze the PCAP file and then identify the IP address of the client, of the server, and also the timestamp. There are only one answer. We identify that you need to identify the IP address of client, the IP address of server, and also the timestamp of the first HTTP GET method. So you need to be able to open a PCAP file and then analyze its content. Jadi menganalisis file PCAP ini, dan karena itu yang akan diukur di UTS kemarin. Apakah teman-teman bisa membuka file PCAP dan memahami isinya. Oke. Nah, yang disuruh identifikasi adalah the first HTTP GET. Jadi kita cari HTTP GET. Ya, ada HTTP, tapi bukan ini. Karena ini di msn.com.
kita coba yang lainnya. Dia mencoba mengakses server. Nah, ini dia HTTP GET. Dan inilah the first HTTP GET method. Jadi inilah yang HTTP GET method pertama. Dan sebelumnya untuk bisa melakukan HTTP GET, klien harus melakukan three-way handshaking. Send acknowledge and acknowledge. Nah, yang diminta untuk identifikasi adalah IP address-nya klien pada ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa IP address klien adalah source-nya, yaitu 192.168.56.112. Dan IP address server adalah 1.100.1. Mengidentifikasi berapa IP address klien? Jawabannya adalah ini. 192.168.56.112. Kemudian berapa IP address server? Ini IP address server. 192.168.1.101. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yang diminta identifikasi adalah timestamp dari first HTTP GET tadi. Nah, cuma itu diminta untuk menggunakan view date and time of day. Jadi kita harus mengubah dulu dari view sini. Kemudian kita harus pilih yang date and time of day. Dan kebetulan ini sudah dipilih. Agar dia format timestamp-nya itu adalah tanggal dan jam. Jadi nanti jawaban ya, jika menggunakan file pcap ini itu adalah timestamp-nya adalah 26 April 2022 pukul 15 lewat 45 menit. Dan detiknya adalah 14,918148. Ini adalah timestamp-nya. Nah, biasanya default-nya Wireshark itu tidak menggunakan date of time day, tapi menggunakan yang Unix. Dia biasanya menggunakan yang ini. Nah, di sini jadi beda. Bedanya apa? Tanggalnya sama. 26 April 2022, yaitu hari ini, tapi jamnya menggunakan jam 8. Kenapa jam 8? Karena UTC, itulah Unix Time Code, itu menggunakan GMT time. Jadi dia menggunakan waktu Greenwich untuk referensinya. Nah, karena di Bandung, di tempat saya ini adalah GMT plus 7, GMT plus 7, maka sebenarnya time-nya itu tinggal ditambahin 7. 8 ditambah 7, berarti 15, jam 15 lewat 45 menit. Dan 14 detik, 918148. Ini default-nya sebenarnya. Tapi sebenarnya ada beberapa format timestamp lainnya. Jadi sebenarnya timestamp sama aja, cuma cara kita memview-nya yang bisa beda-beda. Tadi yang diminta adalah date and time of day. Berarti dia adalah tanggal dan jam lokal. Tapi kalau UTC itu bukan waktu GMT. Atau bisa kita menggunakan relatif. Detik dibandingkan dengan beginning of capture. Jadi kapan mulai di capture, berapa detik kemudian paket nomor 15 ini. Gitu. Kita coba saja ya. Nah, berarti di sini awalnya adalah 0, kemudian adalah 0,001940 detik setelah 0,011234 setelah paket 1, ini juga
0,099 detik setelah paket 1 dan seterusnya sampai yang ini adalah 55 detik setelah capture dimulai. Jadi file capture dimulai, capture sekarang 55 detik kemudian ada HTTP GET-nya. Nah, jadi teman-teman pada saat membuat laporannya nanti, bukan nanti ya, laporannya kemarin itu adalah mencantumkan IP address client, IP address server, dan juga timestamp-nya. Tapi menggunakan date and time of day. Cuman ini belum selesai dikoreksi ASDOS saya, karena yang ngoreksi yang menilai adalah ASDOS, bukan saya. Cuma di sini sudah saya berikan rubriknya, yaitu kalau web browser bisa mengakses web server, jadi bisa terlihat di file pcap-nya berhasil, ada HTTP GET dan juga ada responnya, karena ada HTTP GET dan nilai responnya 200, berarti sudah berhasil connect, maka teman-teman sudah mendapat 25 poin. Kemudian analisis. Kalau laporannya, kan disuruh bikin one page PDF report, kalau laporannya sama datanya dengan file pcap, dapatlah 25 poin juga. Jadi jangan sampai nanti file pcap-nya timestamp-nya 26 April, tapi yang teman-teman cantumkan adalah 28 April. Nah, itu berarti kan udah salah. Nah, kalau udah salah seperti itu, ya berarti di sini. Nah, terus yang paling penting adalah uniqueness. Karena di sini yang diukur adalah kemampuan teman-teman untuk melakukan pengujian sendiri. Jadi bukan menggunakan file pcap-nya teman lain. Jadi nggak bisa teman-teman, di sini minta file pcap-nya. Ya. Teman-teman mengambil file pcap orang lain, maka seluruh informasi laporannya jadi sama kan. IP address mungkin masih sama dengan yang lain. Server mungkin masih sama, tapi timestamp nggak mungkin sama. Begitu timestamp sama, itu berarti Anda menggunakan file pcap yang sama dengan punya teman Anda. Nah, makanya di sini uniqueness itu menjadi poin tertinggi karena yang diharapkan teman-teman melakukannya secara mandiri. Okay, so for this assessment, we will establish a rubric. First, you need to identify your ability to set up the virtual machine, and then test the connectivity using the client's web browser. If you are able to do the access, for example, I'm going to check the file pcap. There are HTTP 1.1 200 OK, which means the connection using the web browser is already established. Then you get this 25 point. And then if your analysis report is the same with the data in your pcap file, that means you get 25 point, additional 25 point. However, if your report different with the pcap file, then you're not going to get the full marks in this case. Okay. Now, and then the main point of this project is to test your ability to do the virtual machine topology by yourself. So that's why the biggest point of the assessment rubric is uniqueness. So you're not allowed to borrow someone else's pcap file. That means it's not unique. If you borrowed someone else's pcap file, of course, I'm going to find out from the analysis because they're going to have the same timestamp. It's not possible to have for a pcap file to have the exact same timestamp if you are capturing in two different hosts. Okay, okay. I'm going to capture now, and then someone else, I'm going to capture now. It's not going to happen. It's not going to happen that you're starting off capturing
will be the exact same time with someone else starting off capturing the packet. Okay. So that's for the uniqueness. And then, as you can see in here, there are 46 participants, and I believe there are several students already resigned from this course. So maybe there are only around 41 or 42 students, which is actually in this class. But only 33 submit the assignment. There is no permission for overdue assignment. Okay, I think that's all for discussing your project number 1. Jadi pertemuan kita kali ini sudah cukup untuk sampai sini. Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari beberapa diskusi, karena ada beberapa dari teman-teman yang we have a thorough discussion. Kita punya diskusi yang cukup panjang. Keluhannya adalah pertama tidak bisa mendownload file recap-nya. Dan setelah diteliti ternyata laptop yang digunakan untuk mendownload file di router itu ada dalam subnet yang berbeda. Jadi laptop Anda tidak mengerti 192, 168, 1.100 itu ada di mana. Karena dia pasti akan melempar ke gateway. Nah, kemudian solusinya adalah mengubah IP address dari laptop. Oke, kemudian ada kendala lainnya, yaitu IP address laptop sudah sama dengan router, tapi tidak bisa download. Nah, setelah teliti, ternyata firewall di router itu aktif. Nah, karena firewall-nya adalah deny everything, makanya akses SCP dari laptop ke router, dia jadi ditolak. Oke. Kemudian ada kendala lainnya juga, yaitu dari klien itu tidak bisa browsing ke server. Dan setelah teliti, itu ternyata klien itu tidak memiliki subnet yang sama dengan router. Jadi entah gimana router untuk yang sisi di sini, dia punya IP address yang berbeda dengan klien. Sehingga klien tidak bisa mengakses routernya jadinya. Nah, ternyata setelah routernya di restart, akhirnya berhasil. Please, if you have any question. Okay, if not, then that's it for today. Tomorrow, next week, we are having holiday. So we start our next class on 10th of May. Okay, so we have 26 for our 9 class. Jadi 26 ini adalah kelas ke-9, ini kelas ke-10, ke-11, 12, 13, dan kemudian 14. Dan 14 ini adalah, 15-nya adalah masuk ke dan UAS seperti biasa, sama seperti UTS, kita akan melakukan project. Hanya saja project berbeda. Kalau yang project pertama ini hanya membahas tentang pemahaman melakukan setup virtual machine dan juga analisis Wireshark-nya. Nah, untuk project kedua nanti kita akan membahas tentang cara melakukan attack. Teman-teman harus melakukannya menggunakan capturing paket dan kemudian menganalisis file recap tadi, recapnya nanti ya. Dan mulai minggu depan, mulai 2 minggu lagi maksudnya, kita akan mulai melakukan belajar mendiskusikan tentang bagaimana cara melakukan serangan, mulai dari sniffing dan spoofing, kemudian serangan pada MAC layer,
serangan pada IP layer, serangan pada transport layer, dan terakhir adalah serangan pada application layer. Dan terakhir, kita akan mencoba untuk mengundang tamu dari luar untuk memberikan tambahan wawasan kepada kita. Jadi seperti apa dunia cybersecurity di luar sana. Oke, baik itu aja dari saya. Kalau begitu, jika nanti ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp group. Terima kasih sudah hadir dan selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you.